Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang terdiri dari Nur Wahib Ayub, Mbak Tiara, Mas Indra, Ika, Bayu, Ifal, Hanifan, Azizul, dan Samsul Bari. Kelompok 3 atau kelompok kami menjelaskan tentang reptil dan mamalia laut. Definisi reptil. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Lanjut. Klasifikasi reptil. Yang pertama reptilia, yang kedua Rhynchocephalia, yang ketiga Chelonia, yang keempat Squamata, dan yang kelima Crocodilia. Morfologi reptil. Yang pertama vertebrata yang hidupnya merayap atau melata. Yang kedua berdarah dingin, dalam tanda kurung suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, tipe gigi pada reptil adalah labirintodon, dalam tanda kurung pada reptil fosil. Acrodon, Pleurodon, dan Techodon. Yang keempat, melakukan pembiakan di darat. Yang kelima, tubuh reptil ditutupi oleh sisi-sisi atau plot-plot dari bahan tanduk yang kering atau tanpa kelenjar. Yang keenam, jantungnya mempunyai 4 ruangan, 2 atrium dan 2 ventrikel. Tetapi pada sekat dari ventrikel kanan dan kiri belum sempurna benar. Nah, oke, monggo. Ular laut. Oh iya, iya. Ular laut. Klasifikasi ular laut. Banded Secret. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Subfilum Vertebrata. Kelas Reptilia. Ordo Squamata. Subordo Serpentes. Familia Elapidae. Genus Platycauda. Spesies Hydropinae. Bisa dilanjutkan oleh Bayu. Cara adaptasi ular laut. Ekor berbentuk dayung, terdapat kaki pada hidung, memiliki kelenjar garam, kepala lebih kecil. Kepala lebih kecil ya. Cara makan. Merayap di terumbu karang, menjentikan lidah, menempelkan kepala pada celah-celah, menggunakan taring berbisa. Penyu. Penyu seringkali juga disebut sebagai kura-kura laut. Ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu berbeda dengan kura-kura karena memiliki sepasang tangkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberikan ketangkasan berenang di dalam air. Perbedaan lainnya antara penyu dan kura-kura adalah tidak adanya kemampuan untuk menarik anggota tubuhnya masuk ke dalam tempurung seperti yang dilakukan oleh kura-kura. Seumur hidup, penyu dihabiskan dengan berkelana di dalam air. Meskipun hidup di air, kelas tilian ini tetap harus sekali ke permukaan air untuk mengambil nafas. Itu karena penyu bernafas dengan paru-paru. Penyu hijau. Klasifikasi penyu hijau.
pertama kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Reptilia, subkelas Anasida, ordo Testudinata, subordo Chilodira, famili Chelonidae, spesies Cheloniae. Chelonia. Apa ini spesiesnya? Chelonia, Chelonia apa? SP. Spesies. Oke. Ketika penyu hijau masih muda, mereka makan berbagai jenis biota laut seperti cacing laut, udang, remis, rumput laut, juga alga. Ketika tumbuhnya mencapai ukuran sekitar 20-30 cm, mereka menjadi herbivor dan memakan utamanya adalah rumput laut. Jejak, ukuran sarang, dan kebiasaan bertelur penyu. Panjang kaki belakang pada penyu jenis tertentu menentukan dalamnya sarang. Secara umum, penyu mampu membuat lubang sarang sejauh panjang jangkauan kaki belakangnya untuk mengenduk pasir di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Monggo. Halo Mbak Tiara. Aku tahu. Monggo Mbak Ika. Monggo Mbak. Perkembangbiakan penyu. 1. Penyu jantan mengikuti penyu betina. 2. Penyu jantan bertengger pada betina. 3. Penyu jantan menjepit betina agar tidak lepas. 4. Timbul tenggelam di permukaan air. 5. Kapulasi merupakan tindakan yang dilakukan sepasang hewan dengan menggabungkan atau menyentuhkan alat kelaminnya pada alat kelamin pasangannya. 6. Setelah beberapa minggu kemudian, betina mencari tempat untuk peneluran. Oke, sebentar deh, saya ngasih dulu. Terus sebentar. Silakan lanjutkan. Siklus hidup penyu. Seluruh spesies penyu memiliki siklus hidup yang sama. Penyu mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia reproduksi. Perkawinan penyu dewasa terjadi di lepas pantai 1 atau 2 bulan sebelum peneluran pertama di musim tersebut. Penyu mempunyai sifat kembali ke rumah. Mamalia laut. Apa itu mamalia dan mamalia laut? Nggak bisa diklik ya. Oke. Mamalia berasal dari bahasa Yunani yang berarti mamal, kelenjar susu, merupakan salah satu anggota vertebrata yang memiliki rambut. Secara garis besar adalah sekelompok organisme yang bertulang belakang, berdarah panas, dan menyusui atau memiliki kelenjar mamal. Mamalia air adalah jenis binatang menyusui yang sebagian besar hidupnya dilakukan di air. Oke, sebentar. Ada yang belum saya ACC sudah ya? Oke, sudah. Mamalia air mempunyai panas tubuh yang tetap atau konstan dan bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut yang fungsinya sebagai penyekat penyebaran luas baik tropis maupun subtropis bahkan daerah dingin. Mengikut Colbert 1949. Ciri-ciri mamalia laut: berdarah panas, memiliki rambut, melahirkan anak, menyusui, kapasitas otak besar, organ pendengaran lebih berkembang dengan
ekolokasi, bernafas dengan paru-paru. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh yang lain. Silakan dipandu, Haikal. Monggo Mbak Tiara, Mas Indra. Nggak ada semua, Bu. Yang ada Aku, siapa? aku ada, Bu. Siapa ini? Oh iya, Oh iya, Ayub, silakan Mas Ayub. Dua Ojo kelompok bening, Ayub. utama, yaitu terbagi menjadi dua. Mamalia yang harus kembali ke darat atau pantai atau dataran es untuk bereproduksi, membesarkan anak atau beristirahat. Yang kedua itu ada mamalia yang seluruh hidupnya berlangsung di dalam laut, seperti ikan paus, lumba-lumba, kayak gitu, Bu. Oke. Ini adalah anatomi dari lumba-lumba. Lumba-lumba itu memiliki otak, paru-paru, tapi di situ disebutnya ya liver ya, Bu. Hati, liver. Oh iya sih, hati ya. Lung itu yang paru-paru. Heart tuh. Liver, heart itu jantung. Seperti itu. Ya, gak usah jelasinnya, Bu, kalau yang ini. Ya wes. Kelas dan ordo tetrapoda bahari. Kelasnya itu mamalia. Ordonya terbagi menjadi Sirenia, Carnivora, Pinnipedia, Cetacea. Nama umumnya Seacow, duyung berang-berang laut. Manate. Ya, itu. Weh, silakan. Next, Bu. Mata. Ordo Sirenia. Itu terbagi menjadi dua ordo besar. Dua famili besar, yaitu dugong dan Triceidae. Contohnya apa itu? Manate. Gak kelihatan, Bu. Oke. Ya, monggo lanjutkan. Oh ya, Manate, Bu, contohnya. Famili Dugongidae. Ya, ikan dugong, Bu. Terus famili Tricecidae. Ya, sama sih, Bu. Sama-sama ikan dugong. Ordo Carnivora terdiri menjadi dua, yaitu beruang kutub dan berang-berang laut. Famili Pocidae, yaitu anjing laut. Famili Otaridae, anjing laut yang berbulu. Famili Odobenidae, contohnya itu warlus. Ordo Cetacea, yaitu paus. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Yuk, iku tugasku yuk. Oh iya, wis. Wis, mari, terima kasih, Kak. Terima kasih atas semuanya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Silakan dipandu, Mas Haikal, untuk kelompok 1 dan 2 bertanya. Monggo, kelompok 1 dan 2 silakan bertanya.
mau bertanya, Mas. Oke, Mbak, monggo. Saya mau bertanya, mengapa mamalia laut itu ukurannya lebih besar daripada mamalia darat? Sekian, terima kasih. Oke, Mbak, sebentar ya. Pertanyaannya mengapa mamalia laut ukurannya lebih besar daripada mamalia yang ada di darat ya? Pertanyaannya Nanda ya. Iya, Bu. Oke, tadi ada yang bertanya Boleh. lagi. Oke, silakan. Silakan Mas Haikal dipandu. Tadi ada yang bertanya juga. Iya, Mas Minan. Sebentar ya, Mas Minan. Tadi Mas Bayu, monggo. Iya, Bu. Saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Kenapa ukuran mamalia di laut lebih kecil daripada di darat? Mungkin tidak lebih kecil ya, karena mamalia terbesar itu ada di laut, yaitu paus. Untuk ukuran lainnya mungkin masih sama lah. Gitu, Bu. Monggo, Mas Minan. Minan. Ya, Mas Haikal bisa dibacakan mungkin pertanyaannya Mas Minan yang ada di kolom chat. Oke, Bu. Dari jawaban Mas Minan, untuk hewan yang hidup di darat, ada limit yang membatasi pertumbuhan ukuran tubuh. Ukuran ini dibatasi oleh kemampuan rangka untuk menahan beban tubuhnya sendiri. Kurang lebihnya begitu, Bu, jawaban dari Mas Minan. Pada mamalia laut, limit ini tidak ada karena ada gaya Archimedes yang membuat mamalia laut dapat tumbuh lebih besar tanpa ada limit. Terima kasih Mas Minan atas bantuannya. Itu ada dari Mas Ayub itu juga menjawab. Haikal. Ayub, kenapa Anda jawab langsung aja, verbal saja Mas Ayub. Monggo, silakan Mas Ayub. Mas Ayub, monggo Mas. Iya, sebentar Mas Minan.
Saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Minanti. Kalau menurut literasi yang saya baca, tidak ada hubungan antara mamalia laut dan mamalia darat. Tetapi dengan paru-paru punya kesamaan, yaitu bernafas dengan terima kasih. Bisa diulangi, Mbak, jawabannya. Mamalia laut dengan mamalia darat tidak ada hubungannya, tetapi mereka memiliki persamaan, yaitu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Saya rasa jawabannya Minan ini ada hubungannya sama jawabannya Ayub ya. Saya penasaran ini sama pernyataan Ayub, paus adalah hewan berkuku sekitar pantai yang bermutasi menjadi ikan. Bisa dijelaskan, Mas Ayub? Seperti apa? Mas Ayub. Halo Mas Ayub. Bu, badan saya kurang fit, Bu. Mohon maaf, Bu. Kenapa, Mas? Sakit, ah? Iya, Bu. Oke, mungkin segera diberi kesembuhan. Patah-patah, Bu. Patah-patah, Ayub. Kalau presentasi aja itu Bu, sakit, Bu. Ya, silakan Ayub tadi. Tadi pernyataannya Ayub ini sangat menarik ya. Paus adalah hewan berkuku sekitar pantai yang bermutasi menjadi ikan. Bisa dijelaskan, Mas? Dari pernyataannya jenengan ini. Sambil baca literasi tapi ya Bu ya. Enggak, silakan. Menurut penemuan ilmuwan itu katanya di sini ditulis kemungkinan itu dari hewan seperti mesonychid atau hewan seperti serigala yang tinggal di pesisir pantai yang berangsur-angsur kembali menghuni lautan sekitar 50 juta tahun lalu dan berubah menjadi ikan paus. Itu Bu tulisannya, Bu. Hewannya seperti apa? Mela, bisa diketikkan? Hewannya itu seperti mesonychid. Bisa diketikkan di kolom chat? Ya, sebentar ya Bu ya. Oke. Saya rasa harusnya ada hubungan ya, karena kan penyu sama kura-kura itu kan satu tipe ya. Penyu sama kura-kura itu saya rasa satu tipe ya. Jadi mungkin teman-teman di kelompok 3 bisa dicari juga. Apa sih hubungannya antara kura-kura dan penyu? Ya, Haikal ini ada jawabannya Mas Bayu di kolom chat, bisa disebutkan. Ini, Bu.
Untuk hubungan kerabat sendiri mungkin ada karena mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Dan ada teori bahwa paus belum berevolusi, mereka hidup di darat. Begitu Bu jawaban dari Mas Bayu. Oke, bagaimana Mas Minan? Apakah kurang? Kalau kurang nanti ya kelompok 3 ini berapa orang ini yang hadir? Tiara, Ayub, Ika, Iqbal, Bayu, Indoyus. Oke. Nah, jadi pembahasan tentang evolusi mamalia ini memang sangat menarik ya teman-teman. Jadi saya rasa tidak hanya paus ya, ini kan jadi ini adalah dugaan evolusi, berarti ini menurut pendapat para arkeolog. Jadi orang-orang yang belajar tentang. Nah, ya, betul. Dari semua riset itu masih teori, betul ya. Jadi kalau secara ini ya, secara arkeolog, nah itu ya. Jadi itu memang ada yang disebut teori evolusi, bahwa bahkan dikatakan manusia evolusi dari monyet, misalkan kan seperti itu ya. Tapi kalau menurut ya namanya teori evolusi, kalau menurut pemahaman yang lain itu bisa dikatakan bahwa ya sebenarnya semua hewan atau semua biota dari awal seperti itu gitu ya. Jadi dari awal sudah ada paus, dari awal sudah ada mamalia darat. Jadi kalau kaitannya antara mamalia laut dan mamalia darat ya lebih kepada ini ya, sebenarnya hampir sama ya. Jadi mamalia laut dan mamalia darat itu sebenarnya ya hampir sama, hanya saja untuk mamalia laut itu dia memiliki ukuran apa itu namanya, ukuran paru-parunya yang lebih mencukupi untuk pengambilan oksigen. Jadi karena mereka harus sewaktu-waktu ngambil oksigen ya, sementara kalau biota yang ada di darat itu dia lebih sering menghirup oksigen. Nah, itu saja sih menurut saya kalau untuk secara umumnya ya. Nah, ini yang menarik selain dari paus. Tadi coba silahkan yang presentasi tadi bedanya kura-kura sama penyu di bagian mana? Silakan, ayo. Tadi perbedaannya apa tadi itu? Kakinya, Bu. Kakinya, apa yang membedakan Ya. kakinya? Penyu sama kakinya kura-kura. Kalau kura-kura itu jalannya nggak ngesot itu. Maksudnya gimana nggak ngesot? Kalau penyu itu mempunyai Kalau dayung, penyu kan pakai kura-kura itu ada kakinya, Bu, ada kukunya gitu. Kalau penyu ada kukunya. Kalau Kebalik, penyu mirip. penyu mempunyai dayung, kura-kura ada kuku. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah dikatakan, nah ini kan kita membahas tentang biologi, berarti benar ya, kita belajar tentang teori evolusi. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penyu ini juga merupakan hasil penyesuaian dari kura-kura atau bagaimana? Monggo. Mungkin bisa dikatakan begitu, Bu. Jangan mungkin, ayo berdasarkan hasil literatur yang jenengan pelajari bagaimana? Ayo, kelompok 3. Kata Mas Minan tidak, Bu. Kenapa, Minan? Kenapa, Mas? Monggo Mas dijelaskan. Nah, kelompok 3 bagaimana menurutnya kelompok 3? Masih mencari literatur, Bu. Oke, silakan sambil menunggu. Nah, ini anggota kelompoknya sudah ada lagi, Mas Indra.
Muhammad Indra Riasa. Ya, silakan Mas Indra. Oke. Ini literaturnya apa ini? Dari jurnal, apa dari buku, atau dari apa? Silahkan, kelompok 3. Jadi apakah ada hubungannya video penelitian luar negeri? Kalau video itu saya rasa masih kurang, karena kan siapapun bisa membuat video ya. Jadi kalau video itu misalkan dia mengambil literatur dari satu rujukan, sumbernya buku atau apa, itu masih oke lah. Kalau video saya rasa sekarang banyak orang bisa membuat video. Jadi banyak orang bisa menyatakan pendapatnya masing-masing. Oke, kelompok 3, mana nih kelompok 3? Saya membacakan jawaban dari Mas Minan, Bu, pendapat Mas Minan. Oke, silakan. Menurut Mas Minan tidak, dikarenakan dari literatur yang Mas Minan baca itu penyu sudah hidup sejak 150 juta tahun lalu. Oke. Sekarang saya bertanya ke kelompok 3. Kan kelompok 3 yang mempresentasikan tentang mamalia. Lah, menurut kelompok 3 bagaimana? Hmm, 23 orang yang hadir. Oke, sambil saya menunggu, saya absen satu-satu. Monggo yang hadir acungkan tangan. Mas Hudi, acungkan tangan Mas Hudi. Oke, Mas Hudi sudah. Cubeb. Oke. Ahmad. Oke. Listia. Oke. Suma. Acungkan tangan Suma. Oke. Samsul Bahri. Nggak ada itu, Bu. Samsul nggak ada. Nggak ada. Oke. Windarti. Kenapa Latifah keluar? Windarti. Oke, Windarti sudah. Ika. Oke. Irfan Gunawan. Mana Irfan? Tadi perasaan aja ya Irfan ya. Irfan. Irfan masih belum hadir. Hanifan Nanda. Enggak ada ya. Haikal hadir. Iswari. Kok Cubeb yang mengangkat tangan? Cubeb lagi sama Iswari ta? Mboten Bu, mboten. Oh ya udah diturunkan lagi tangannya. Oke, Iswari belum ada. Latifah. Tiara bisa dijawab langsung, Mbak Tiara. Latifah, mana Latifah? Oke, Latifah belum terlihat. Hanifah. Oke. Rizky. Nggih Bu. Oke. Dinda. Oke. Tiara hadir. Rifki. Hadir, Bu.
Oke. Rifki Indra. Oke. Minan hadir, Bayu hadir, Nanda. Hadir, Bu. Oke. Sugi, Hadir, Bu. Zaidi. Oke, Zaidi enggak ada. Syaif. Nggih, Bu. Oke. Saya absen ulang. Yang tadi belum. Latifah. Hadir, Bu. Oke, Irfan. Ayub. Oke, silakan Mas Ayub. Arik belum dipanggil. Oh iya ya. Sebentar Mas Arik, saya belum cek. dipanggil, Bu. Oh iya ta, oh iya ini masih 25 orang. Sebentar, saya save dulu. Berarti ini oke, sebentar. Nah, Ayub sama Arik hadir ya. 27 orang. Hadir. Oke. Boleh dilanjut ya, Bu. Boleh, silakan. Sudah ketemu jawabannya? Silakan. Ini jawaban dari Mbak Tiara, Bu. Kura-kura adalah hewan yang bisa hidup di darat dan air tawar. Saat bertelur, kura-kura akan memberi perlindungan pada anyaknya sekitar 80 hari setelah menetas. Sedangkan penyu merupakan hewan yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di dalam air laut. Ketika masa bertelur, penyu betina akan berenang ke darat. Itu, Bu, dari Mbak Tiara. Oke. Bagaimana Mas Minan, sudah cukup ya? Kenapa Tiara? Sinyalnya ya. Oke, tadi pertanyaan yang kedua dari Mbak Nanda ya. Bagaimana? Nanda, jawabannya apakah sudah cukup? Pertanyaannya apa tadi ya? Ya, Bu, sudah. Itu, Bu. Heeh. Yang Mbak Nanda itu pertanyaannya kalau nggak salah. Bentar, Bu. Oh, ya Allah. Bu Nurma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Bu, saya mau izin, Bu. Jemput teman kehabisan bensin, anaknya gak bawa uang. Oh ya, nggak boleh off dari ini ya, Google Meet ya, tapi ya. Iya, Bu, cuma tak tinggal. Ya, Bu ya. Oke, saya tunggu kembali. Oke. Nggih, Bu. Mana Haikal? Ini, Bu. Oke. Apa tadi? Pertanyaannya Mbak Nanda ya, Bu ya. Itu bukannya hubungan antara mamalia laut dengan mamalia darat ya, Bu? Nanda tadi pertanyaannya apa sih? Ya itu, Bu. Hubungan antara Kenapa mamalia laut lebih besar daripada Oh. daripada mamalia darat? Ya, jadi kalau mamalia darat itu kan ukurannya apa ya? Paling gede paling jerapah ya sama gajah ya. Iya. Kalau yang di laut itu kan ada paus juga ukurannya lebih besar. Perbedaannya juga ada di sistem pencernaan. Ya, jadi kalau mamalia yang di laut itu dia memperoleh makanan itu sangat mudah juga ya. Jadi ikan sangat mudah, mereka itu mencari makan. Jadi paus-paus itu sangat mudah mencari makan sehingga dan kemudian itu tadi ya yang pernah saya sampaikan, kalau hewan-hewan yang di laut itu rata-rata dia dirubahnya itu, kalau bentuk makanan itu dirubahnya lebih banyak ke lemak dibandingkan karbohidrat dan protein, sehingga otomatis cadangan makanan mereka itu sangat banyak. Nah itu, jadi ketika ada makanan yang masuk itu
biasanya energinya itu perombakannya itu ke lemak. Sehingga selain yang tadi itu ya, yang mungkin sedikit dijawab oleh Minan itu ya, jadi selain daripada itu, yang paling penting itu adalah ikan paus itu dia biasa mencari makan, jadi sangat-sangat mudah untuk mendapatkan makanan, dan karena tadi karakteristiknya dia lebih banyak dikonversi ke lemak, itu paus itu energi yang digunakan itu lebih banyak untuk kepertumbuhan. Ya, oke, tidak ini bisa menahan bobot tubuh ya. Jadi kalau paus itu biasanya dia itu karakteristiknya ketika ada energi makanan yang masuk itu 100% dikonversi ke pertumbuhan. Itu ya. Sementara kalau hewan-hewan mamalia darat ketika ada makanan yang masuk itu tidak 100% dikonversi ke pertumbuhan. Jadi ada yang dia misalkan dikonversi ke dalam bentuk misalnya reproduksi gitu ya. Jadi kenapa pertumbuhannya agak terlambat itu karena itu. Jadi dia itu selain digunakan untuk pertumbuhan juga digunakan untuk mengelola fungsi tubuh yang lain gitu teman-teman. Jadi pernah yang waktu saya jelaskan waktu semester 1 tentang biokimia, kenapa ada orang yang bobotnya sama-sama 60 kg misalkan ya, tapi ternyata pada 60 kg itu ada orang yang 60 kg itu badannya masih tetap bagus. Nah, berarti kan kalau dia masih tetap bagus itu tubuhnya itu dia metabolismenya itu lebih baik karena itu semua energi itu digunakan untuk jadi ya ada yang digunakan untuk pertumbuhan misalkan ya kalau manusia itu ya ada yang digunakan untuk berpikir, ada digunakan untuk beristirahat, ada yang digunakan untuk misalnya dia beraktivitas. Nah, itu kalau misalnya yang misalnya bobot 60 tapi dia tubuhnya tetap seimbang. Nah, beda kalau misalnya ada orang bobotnya 60 kg tapi ternyata 60 kg ini dia lebih banyak ke lemaknya. Nah, itu akhirnya jatuhnya adalah dia lebih kepada badannya itu. Jadi energi yang digunakan itu dia lebih banyak pada pertumbuhan saja. Gitu. Jadi enggak rata gitu loh. Karena kan yang namanya fungsi metabolisme itu kan macam-macam ya. Ada untuk energi untuk bernafas, ada untuk bergerak, ada untuk makan, ada untuk bermetabolisme, ada untuk pertumbuhan, ada untuk perkembangan, ada untuk perkembangbiakan. Nah, itu kan energi, semuanya kan membutuhkan sama-sama energi yang sama. Nah, jadi kalau di laut itu ya, paus terutama itu dia sangat mudah untuk mensuplai makanan, dan karena hewan-hewan di laut rata-rata itu konversinya itu lebih banyak ke lemak. Nah, itu jadi paus itu lebih banyak energi itu digunakan untuk pertumbuhan, sementara kalau biota yang di darat itu dia selain daripada untuk pertumbuhan itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Jadi pertumbuhannya nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi selain yang tadi penjelasan yang kenapa sih kok kalau di laut itu dia bisa lebih balance ya, jadi bisa lebih balance untuk berat menyangga bobot tubuhnya ya, selain daripada itu. Oke, baru 2 pertanyaan ini. Silakan Mas Haikal, bisa diarahkan kembali. Itu Bu, ini saya chat ini pendapat saya dari pertanyaan Mbak Nanda, Bu. Ya, silakan dibacakan. Menurut saya karena mamalia laut tidak memiliki masalah yang serius dalam menahan bobot tubuhnya ketimbang mamalia darat, karena air memiliki gaya apung yang lebih besar ketimbang udara bebas. Ya, oke ya. Jadi tadi jawaban Haikal sama jawaban Minan ke fungsi fisika ya. Jadi fungsi fisik dari mamalia laut sendiri dibandingkan dengan mamalia darat ya. Berarti kalau misalnya kita sudah membandingkan antara fungsi fisik, kita juga membandingkannya dengan parameter-parameter fisik yang lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali kalau saya tadi coba menjelaskan dari fungsi kimiawinya, fungsi dari makanan, fungsi dari biologisnya. Jadi tubuh itu kemampuannya banyak, ada untuk berkembang dan segala macam lah. Kalau yang di darat itu dia terbagi secara rata, kalau yang di laut dia fokusnya untuk pertumbuhan, makanya ukurannya bisa besar gitu ya.
Jadi seperti itu untuk pertanyaannya Mbak Nanda, ini sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi dua pertanyaan ini ya, jadi dua pertanyaan dari Mas Minan dan Mbak Nanda ini sangat bagus ya. Bisa kita kaji bersama-sama secara saintifik juga ya. Oke, monggo Mas Haikal dilanjutkan pertanyaan lagi. Monggo yang mau bertanya lagi silakan. Permisi mau nanya, Mas. Iya Mas Yudi silakan. Oke, saya Mas Yudi dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa, apa yang menyebabkan PAUD itu sering terdampar? Terima kasih. Pertanyaannya mohon kalau bisa dijawab ke kelompok 3 yang belum menjawab pertanyaan ya. Jadi selain Bayu, Ayub, Tiara, Haikal, tapi yang lain dipersiapkan juga. Monggo. Jadi selain Bayu, Ayub, Tiara, Haikal, monggo menjawab terlebih dahulu. Ada siapa? Indra, Izul, Ivan, sama Samsul Bu. Ayo silakan diutamakan yang belum. Mbak Ika juga belum ya. Silakan, terutama pertanyaan dari Mas Yudi diutamakan dijawab oleh Mbak Ika. Ada pertanyaan lagi kah, Mas Haikal mungkin? Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Saya Ya Mbak Win silakan. mau bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai penyu yang seharusnya dilindungi itu diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih. Iya Mbak, sebentar ya Mbak, kita diskusikan dulu jawabannya. Oh, izin menjawab, Bu. Yang Mas Yudi. Mas Haikal, silakan diarahkan Mas Haikal. Ayo ini moderator yang mengarahkan ini harusnya. Silakan. Monggo Mas. Paus yang sudah tua kemungkinan kesulitan untuk mengikuti kelompoknya atau menahan gelombang besar dan arus darat. Karena mereka terlalu lemah, hewan-hewan ini akhirnya terdampar di pesisir pantai. Bisa juga mereka mati di laut dan berakhir terdampar di pantai. Terima kasih, Bu. Permisi Bu, ingin nambahi pertanyaan, boleh? Bu, izin menjawab pertanyaannya Mas Yudi juga. Silakan diarahkan Haikal. Mas Oke, Yudi, silakan. biarkan kelompok kami dulu. Iya, silakan Mas. Monggo Mbak Ika. Sebentar ya.
Mbak Ika kemana nih Mbak Ika ini? Oh, dibacakan aja Mbak Ika. Enggak, dibacakan. Penyebab paus terdampar yaitu akibat terjebaknya air surut, penyakit, predasi, kebisingan, tertabrak kapal, cuaca ekstrim, dan juga gempa yang ada di dasar laut. Itu menurut literasi yang saya baca, Bu. Silakan Mas Haikal diarahkan kembali. Gimana Mas Yudi? Apa benar jika ada paus terdampar itu biasanya pertanda akan ada tsunami? Tidak ada Mas. Katanya apa? Saya pernah baca seperti itu. Tapi sudah cukup jawabannya. Terima kasih nih Mas. Loh, gimana sih Mas? Mungkin itu cuma mitos Mas. Gak apa-apa. Oke, nanti coba saya jelaskan. Tapi ini dulu, yang lain dulu. Ayo, selain Mbak Ika sudah jawab 2 kali ya. Selain Mbak Ika, Mas Ivan. Ayo, yang lain. Bagaimana ini kelompok 3 pendapatnya? Sebentar Bu, ini kan ada pertanyaan dari Mbak Windarti. Tentang pertanyaan tentang apa ya Mbak, lupa. Tentang bagaimana pendapat tentang jual ilegal penyu ya Mbak ya. Iya, Mas. Sabar ya Mbak, bentar. Untuk Mas Minan tidak boleh bertanya lagi Mas. Sudah cukup. Yang belum menjawab, Indra. Iswari belum hadir ya. Samsul. Indra, Hanifan Nanda ini saya tidak pernah melihat. Iswari sama Samsul. Monggo silakan. Pertanyaan dari Mbak Windarti dijawab oleh yang saya sebutkan terlebih dahulu.
Indra mana Indra? Ayo Mas Indra. Ada Bu, ada Bu. Oke, ayo ditanggapi pertanyaannya Mbak Windarti. Iya Bu, sebentar ini lagi dari migrasi sabar. Enggak, berarti ini cuma yang belum yang Mas Indra saja ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3, silahkan laporannya dipersiapkan untuk dipresentasikan. Setiap kelompok saya berikan waktu presentasi 10 menit. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 silahkan difokuskan tentang apa yang teman-teman kerjakan selama di sana, kemudian spesies apa saja yang ditemukan. Jadi silakan kelompok 1, 2, 3 dipersiapkan terlebih dahulu. Waktunya hanya 10 menit. Usaha membacakan dari pertanyaan Mbak Windarti ya Bu, jawabannya. Silakan, jangan moderatornya. Ini dari Mbak Ika dulu ya Bu. Dari Mbak Ika itu berpendapat, menurut Mbak Ika, jual beli penyu itu seharusnya tidak diperbolehkan karena penyu sendiri termasuk hewan langka dan seharusnya pemerintah membuat kebijakan dan peraturan tentang hal ini. Begitu Bu pendapat dari Mbak Ika, dan pendapat dari saya itu ini Bu, pemanfaatan penyu yang akan diperdagangkan itu diketahui bukan berasal dari hasil tangkap nelayan secara tidak sengaja, namun melainkan hasil perburuan sebagai target ekonomi Bu. Jadi itu disengaja Bu. Pelaku-pelaku yang menangkap penyu itu sengaja melakukannya Bu. Dan itu menurut saya hukum yang berlaku harus ditegakkan dengan setegas-tegasnya sampai pelaku tersebut jera. Gitu Bu. Oke, Mbak Windarti, kasusnya penjualnya di mana Mbak? Penjualan penyu itu tadi. Itu Bu, biasanya itu diperjualbelikan secara ilegal. Seperti itu. Saya banyak lihat itu di YouTube. Di Indonesia ya kasusnya ya? Di Indonesia juga ada Bu. Oke, betul. Jadi memang kalau kura-kura itu mirisnya ya. Jadi kalau kura-kura itu biasanya diperjualbelikan karena memang hasil breeding ya. Jadi breeding itu artinya ya mereka mengembangbiakkan sendiri gitu. Jadi populasinya nggak ada masalah. Tapi sementara kalau penyu itu kan berbeda. Penyu itu kan dia harus migrasi. Jadi memang penyu itu adalah biota yang dia harus bermigrasi. Artinya kalaupun dia ditangkarkan di satu penangkaran khusus penyu itu memang si penyu ini nggak bisa sampai besar gitu loh, jadi cuman kecil aja sudah gitu, harus kembali lagi ke laut. Toh pada akhirnya nanti penyu itu setelah nanti besar dia akan kembali lagi ke laut untuk bertelur gitu. Jadi memang satu hal yang agak miris ya. Kadang itu kita menjadi kolektor kan banyak sekali ya orang itu yang senang mengoleksi hewan gitu ya. Tapi tanpa melihat itu efeknya seperti apa. Ada orang yang bangga, saya punya penyu itu bangga. Padahal lebih baik Anda kalau mau pelihara kura-kura saja. Penyu itu kan dia hidup di salinitasnya tinggi. Sekitar 33 sampai 35 ppt. Jadi dia hidup di salinitas sangat tinggi. Artinya kalau jenengan mau kalau saya bilang bukan beternak ya, jadi ya mau memelihara penyu ya otomatis harus bisa mempertahankan sampai di salinitas itu gitu loh. Nah padahal kan kenyataannya ya orang-orang belum tentu bisa. Itulah itulah yang kadang itu ada beberapa orang yang kolektor hewan, tapi mereka tidak melihat unsur konservasi di situ. Harusnya kalau memang mereka melihat di situ kan ada daftar-daftar itu ya, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi ada beberapa daftar hewan-hewan atau biota-biota yang dia itu sudah endangered ya, endangered spesies, seperti penyu itu kan sudah endangered. Nah itu harusnya tidak untuk diperdagangkan gitu. Jadi telurnya tidak untuk dimakan, tidak untuk diperjualbelikan, kemudian penyunya sendiri juga tidak untuk diperdagangkan gitu. Kecuali kalau mungkin masuk akuarium, sebenarnya masuk akuarium juga nggak pas sih sebenarnya ya, karena
akuarium rata-rata enggak sampai ada penyu. Penyu itu memang hewan yang benar-benar migrasi, dia itu enggak bisa kalau diletakkan di satu tempat itu justru malah menyiksa biasanya kalau penyu itu. Oke, Mas Haikal ada jawaban lagi, monggo dibacakan. Oke Bu, ini ada jawaban dari Mas Indra. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mencegah satwa langka itu dari ancaman kepunahan. Antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa dilindungi itu dengan menghentikan penangkapan penyu secara ilegal dan mencegah perburuan telur penyu. Oke, silahkan ditutup presentasinya, kelompok 3. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadir semua di sini? Ada Bu. Oke. Ya, jadi hadir kembali. ya, alhamdulillah Rizky sudah kembali. Jadi tadi sedikit ya menambahkan dari pertanyaannya Mas Yudi, kenapa kok orang berpikir ketika ada paus terdampar itu ada tsunami? Nah, jadi sebenarnya tadi ada menyambung dari salah satu penjawab ya, itu memang paus ini sangat mudah terganggu ya, artinya ketika ada sesuatu fenomena alam, termasuk gempa, nah ini ya kata kuncinya adalah gempa, itu paus akan terganggu karena paus itu kan juga punya kemampuan ekolokasi itu ya. Jadi untuk sonar ekolokasi itu paus itu juga punya. Jadi ketika ada gangguan seperti gempa, gempa itu kan terjadinya di dasar perairan. Nah, otomatis kalau dasar itu ada hubungannya dengan arus. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mungkin di semester depan kalau saya mengajar kok ke arus lah. Sementara paus itu dia biasa hidup di arus itu tadi, jadi bukan di gelombang yang di permukaan, tapi dia di arus. Nah, jadi kenapa kok bisa terdampar? Kenapa kok dikatakan ada tsunami? Berarti kalau misalnya paus dikatakan sebagai penyebab tsunami, paus yang terdampar dikatakan sebagai penyebab tsunami, itu berarti karena ada gempa. Jadi ada gempa tektonik yang sangat besar, kebetulan pausnya ada di sekitar situ, dia kehilangan kemampuan ekolokasi, akhirnya dia mati, terdampar ya. Gitu ya. Jadi karena gempa ya, sama seperti manusia ya, kalau misalnya di daratan ketika ada gempa sangat tinggi terus dia tidak mampu untuk mempertahankan balance tubuhnya ya sama saja gitu. Jadi itu kenapa kok dikatakan itu seperti itu, memang itu juga mitos gitu ya, karena ada beberapa paus-paus yang lain yang dia terdampar juga bukan dikarenakan adanya tsunami, tapi kalau misalnya ada paus terdampar ternyata di situ posisinya ada tsunami, ya kemungkinan besar adalah karena adanya gempa itu tadi, karena salah satu indikator terjadinya tsunami ya, jadi terjadinya tsunami itu salah satunya adalah karena adanya gempa. Jadi ketika ada gempa gitu ya, gempa dasar laut, itu nanti air itu akan surut, jadi di pesisir itu akan surut airnya, makanya kenapa pausnya bisa terdampar. Airnya itu akan surut, nah kemudian baru nanti kemuntah lagi ke perairan lagi. Itu seperti itu kalau misalnya untuk tsunami. Jadi bisa dikatakan itu sebagai pertanda bisa, tapi pada kasus tertentu. Jadi tidak semua paus yang terdampar itu disebabkan oleh tsunami. Terus kalau misalnya ada pencarian badan pesawat misalkan ya, jadi kan kapal atau pesawat, kapal itu kan juga dia menggunakan sonar ya. Jadi dia menggunakan sonar untuk mencari keberadaan pesawat misalkan. Jadi dia punya panjang gelombang tertentu gitu ya. Nah, itu biasanya sinyalnya itu akan ketangkep sama paus. Nah, jadi sonar-sonar yang ada dari kapal itu kenapa kok nggak boleh sering digunakan, itu juga karena dia bisa mengganggu paus gitu. Jadi karena kemampuannya itu tadi ya, kemampuan dia menangkap sinyal, ekolokasinya itu dia punya. Jadi kalau misalnya mungkin manusia punya berapa sekian rentang, berapa hertz gitu ya. Nah kalau paus itu dia lebih panjang lagi, lebih besar lagi, bahkan bisa menangkap sinyalnya sonar. Nah itu akhirnya termasuk kalau misalnya ada kapal lagi pencarian bawah laut, nah itu biasanya
mereka akan menghindari lokasi-lokasi di mana di situ misalnya banyak ikan gitu ya, terutama banyak paus, banyak hewan-hewan yang dia punya ekolokasi itu biasanya kan dihindari dan lebih banyak menggunakan penyelam. Nah, jadi kenapa sih kok nggak semuanya itu dia pakai kapal gitu ya, nggak pakai kapal tapi dia pakai penyelam. Nah, itu biasanya penyelam itu diupayakan selain daripada kedalamannya nggak terlalu dalam, yang kedua juga karena menghindari hewan-hewan atau biota-biota yang ada di situ tuh nanti stres gitu. Karena paus yang stres misalnya dia terlalu terganggu gitu ya, ekolokasinya itu terlalu terganggu oleh adanya sonar, itu juga bisa menyebabkan pausnya nanti terdampar, itu juga bisa gitu. Jadi memang meskipun tubuhnya sangat besar, tapi ya gangguannya juga cukup tinggi ya teman-teman ya. Kenapa sih kok ikan paus bisa terdampar ya? Sangat banyak faktornya. Tadi juga yang dijelaskan Mas Ivan ya, mungkin usia juga bisa berpengaruh. Kemudian juga bisa dikarenakan adanya faktor-faktor alam, ada gangguan arus. Nah, arus juga itu sangat mengganggu gitu. Jadi kalau tsunami itu jelas dia akan mengganggu proses migrasi paus seperti itu. Oke, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 rehat dulu deh. Oke, kelompok 1 sama kelompok 2 silahkan yang mau presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1. Mana ya kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 1 saja dulu, Bu. Kelompok satunya mana? Oke, gini. Silahkan file, ya Mas Syaif, silahkan file laporannya dimasukkan ke grup WA dulu. Saya tunggu 3 menit, sudah masuk ke grup WA semuanya ya. Ya, yang pas kemarin di mangrove itu kan laporannya dalam bentuk dokumen itu ya, bisa dikirimkan di grup, nanti silakan dipresentasikan. Jangan lupa dipilih satu moderator ya, setiap kelompok harus ada satu moderator yang memandu, dan sekali lagi tugasnya moderator itu memandu ya, jadi memandu memandu pelaksanaan, jadi nanti yang presentasi kalau bisa jangan moderator. Jadi yang presentasi silakan Mas moderator nanti yang mengarahkan siapa-siapa saja yang mau presentasi. Nanti siapa-siapa saja yang mau menjawab pertanyaan. Oke. Oke, silakan kelompok 1, siapa moderatornya? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. 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 Kelomp
Oh, Irfan tak? Oh iya Bu, saya ini agak kesulitan untuk jadi moderator Bu. Ya Oke. mohon maaf. Ini Bu. Oke. Minan silakan ditunjuk Minan. Siapa? Siapa yang jadi moderatornya? Ayo, koordinasi kelompok 1 ini. Bu, mungkin kelompok 2 dulu aja Bu, nggak apa-apa. Oke, silakan kelompok 2. Bentar Bu, saya siapkan untuk share screen. Oke, jadi karena sudah jam 1:30 ya, sudah 1,5 jam, silakan teman-teman presentasikan 10 menit maksimal ya. Terutama apa saja yang teman-teman kerjakan di sana dan hasilnya seperti apa. Mohon dipresentasikan di hadapan teman-teman yang ada di sini. Sudah nggih Bu, saya mulai nggih Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memandu presentasi pada kali ini mengenai laporan hasil praktikum identifikasi mangrove dan biota yang ada di sekitarnya. Kelompok 2 terdiri dari Dwi Sugiarto, Windarti, Ahmad Zaidi Sultoni, Yusria Latifa, Ahmad Jubaibur Rahman, Adinda Nindita, Sirojudin Ahmad, Muhammad Rizky Mauludin, dan saya sendiri, Listia Nuralizarianti. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi jenis dan kondisi mangrove yang ada di sekitar Pantai Karangkiring di Kecamatan Kebomas serta biota yang ada di sekitarnya. Pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, waktunya pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Pantai Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Gresik. Untuk hasil pengamatan akan dipaparkan oleh kelompok saya. Monggo Mbak Windarti. Hasil pengamatan, terdapat 8 jenis mangrove yang berada di Pantai Karangkiring. Antara lain, yang pertama yaitu Avicennia alba,
yang memiliki bentuk pohon tinggi mencapai 25 meter, bentuk buah seperti kerucut, bentuk akar yaitu akar nafas, susunan daun alternate, bentuk daun berupa elips, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga caime, posisi bunga sepanjang ruas tandan, dan warna bunga kuning cerah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok saya. Yang kedua ada Avicennia marina, bentuk pohonnya tegak, bentuk buahnya sedikit membulat, bentuk akarnya yaitu akar nafas, kemudian susunan daunnya alternate, bentuk daun cekung, bentuk ujung daunnya meruncing dan membundar, formasi bunganya cime, posisi bunganya bergerombol, warna bunga kuning pucat jingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Saya. Ketiga, Bruguiera parviflora. Ciri-cirinya bentuk pohon tegak, bentuk buah spiral atau melingkar, bentuk akar lutut, susunan daunnya alternate, bentuk daun elip, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga cime, posisi bunga mengelompok di ujung tandan, dan warna bunga hijau kekuningan. Dilanjut kelompok saya yang lain. Selanjutnya ada bunga Rhizopora apiculata. Bentuk pohon tegak, bentuk buah bulat, bentuk akar tunjang, susunan daun oposit, bentuk daun elips, menyempit, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga single, posisi bunga terminal, warna bunga kuning kecoklatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Karena kelompok kami kurang lengkap, maka boleh Mbak Win untuk dibaca kembali. Yang kelima yaitu Rhizopora stylosa. Memiliki bentuk seperti pohon. Bentuk buah berbentuk seperti buah pir, bentuk akar nafas, susunan daun yaitu oposit, bentuk daun elips dan melebar, bentuk ujung daun yaitu meruncing, untuk formasi bunga single, posisi bunga menempel pada gagang individu, warna bunga kuning kehijauan. Selanjutnya bisa lanjut ke Mbak Iva. Yang keenam, Vintaisonia maritima. Untuk bentuk pohon, bentuknya pohon, bentuk buahnya seperti bola, bentuk akarnya menjalar, susunan daun alternate, bentuk daunnya elips, bentuk ujung daunnya meruncing, formasi bunganya cime, posisi bunga menyebar di sepanjang tandan, dan warna bunganya hijau. Selanjutnya akan dijelaskan kelompok saya yang lain. Saya. Oh ya. Monggo Mas Jubeb. Halo, Jubeb tadi. Hibiscus iliaceus. Bentuk pohon, bentuk buah seperti kapsul, bentuk akar tunjang, susunan daun oposite, bentuk daun elips, bentuk ujung daun membundar, formasi bunga cimi, posisi bunga akilari, warna bunga putih kemerahan mudahan. Exoceria algalosa.
bentuk pohon berbentuk buah bulat, bentuk akar normal, susunan daun alternatif, bentuk daun seperti hati, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga single, posisi bunga di bagian tengah, dasar warna bunga ungu kecoklatan. Adapun biota yang terdapat di sekitar pantai Karangkiring antara lain ikan tembakul atau glodok, 2 biawak, 3 burung kuntul, 4 keong. Baik, itu adalah pemaparan mengenai ciri-ciri dari mangrove dan beberapa jenis biota yang ada di sekitar. Ini adalah format laporan mengenai gambar-gambar tentang bentuk pohon, bentuk buah, bentuk akar, susunan daun, bentuk ujung daun, formasi bunga, posisi bunga, dan warna bunga. Gambar-gambar tersebut sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya mengenai ciri-cirinya. Ini adalah pemaparan gambar-gambarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai laporan identifikasi mangrove di Pantai Karangkiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ini enggak ada foto biota ini nyata, foto hewan nyata. Enggak Iya, foto. Bu. Fotonya yang biota menyusul ya, Bu. Oke, ya nanti diperbaiki ya foto biota ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Kemudian satu lagi teman-teman, jadi untuk Avicennia alba dan marina itu ketuker. Jadi kalau alba itu disebutnya api-api hitam. Jadi kalau kalian melihat akarnya itu yang kemarin itu ya naik-naik itu, akarnya sama naik-naik, kemudian batangnya warnanya hitam itu Avicennia alba. Tapi kalau batangnya warna putih itu Avicennia marina. Nanti ditukar saja ya namanya ya. Oh iya, Bu, baik. Oke, silakan kelompok 1 apa kelompok 3 dulu? Aduh, ya jadi tadi saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi dari mangrove mayor, minor, dan asosiasi sudah masuk semua tadi dari 8 spesies itu. Ketemu waru juga ya ternyata ya. Ada waru ya di sana ya, tanaman waru ya, kelompok 2. Ada, Bu, itu di depan cuma ada 1, Bu, kemarin. Oh, di sebelah mananya tuh? Di itu, Bu, kan kemarin kita diskusi itu yang di depan itu loh, Bu. Yang parkiran iya. agak ke sana itu di sebelah, di sekitar situ, Bu. Oke, ya. Oke, sip. Kelompok 1, ketuanya Mas Minan. Ya udah, saya tunjuk aja ya. Syaif, silakan Mas Syaif. Memoderatori Mas Syaif. Dipresentasikan ya. Terserah, mau Minan atau Syaif yang share screen silakan. Nanda. Monggo. Monggo, Syaif yang ini, yang memoderatori. Nanti ini kan kelompok 1 saya rasa banyak ini anggotanya. Silakan Minan atau Syaif yang share screen.
laporannya? Oke, kelompok 3 dipersiapkan. Ayub nggak bisa share screen, tak Ayub? Ayub, Indra, Saya bisa share screen. Oke, silakan. Silakan Syaif dimulai. G, sudah terlihat Mas. Mas Syaif? Mana Syaif? Enggak, Bu. Silahkan dimulai presentasinya kelompok 1. Diarahkan ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari hasil saat mengunjungi mangrove Karangkiring. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Slide selanjutnya. Pantai Karangkering merupakan sebuah pantai yang lokasinya terletak di Jalan Kapten Darno Sugondo, Desa Karangkering, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Pantai ini dijadikan sebagai objek wisata karena pemandangannya yang sangat indah. Di dalamnya terdapat hutan mangrove dan juga sebagai tempat tinggal beberapa organisme. Dilakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lokasi dan mengidentifikasi semua jenis mangrove dan organisme yang ada di sekitarnya. Berikut adalah hasil identifikasi mangrove dan organisme yang telah didapatkan, yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Efisiennya bentuk pohon tinggi bercabang, bentuk buah, bentuk akar nafas, bentuk daun lebat, susunan daun lebat, bentuk daun runcing, bentuk ujung daun menyirip, informasi bunga berkelompok, posisi bunga di ujung, warna bunga kuning. Avicennia alba, bentuk pohon menyebar, bentuk buah bulat, bentuk akar nafas, susunan daun lebat, bentuk daun menyirip, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga belum teridentifikasi, posisi bunga belum teridentifikasi, warna bunga kuning. Yang ketiga, rhizopora. Bentuk pohon lurus, bentuk buah lonjong, bentuk akar tunjang, susunan daun lebat atau rindang, bentuk daun menyirip atau meruncing, bentuk ujung daun meruncing, formasi bunga tunggal, posisi bunga di ujung, warna bunga kuning.
Selanjutnya yang keempat, tolong dia ke ataskan Mas Minun. Ada ikan tembakul atau glodok. Selanjutnya yang kelima ada juga biawak. Enam ada burung kuntul, gambarnya tidak seberapa jelas karena lokasinya jauh. Yang ketujuh ada kepiting pemanjat atau nama ilmiahnya apa itu tadi? Nama ilmiahnya Episesarma sp. Next. Yang ke-8 ada kepiting laga atau Uca sp. Ke-9 ada bunglon. Dan yang ke-10 ada kelomang. Kesimpulan dari hasil yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa Pantai Karangkiring memiliki beragam jenis mangrove dan organisme yang ada di sekitarnya. Di antaranya yaitu mangrove Avicennia alba, Rhizopora, dan beberapa organisme yaitu ikan tembakul atau glodok, biawak, burung kuntul, kepiting pemanjat, kepiting laga, bunglon, dan kelomang. Sekian laporan dari kegiatan praktikum oleh kelompok 1. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kan ada Avicennia saja dan Avicennia alba, seperti yang kelompok 1 tadi. Kalau Avicennia alba itu yang api-api hitam, kalau yang marina itu yang warnanya putih. Jadi tolong nanti diperbaiki di laporan ya. Jadi kalau yang di kelompok 1 ini, kalau yang kelompok 2 tadi kan lengkap ya, mayor, minor, asosiasi. Kelompok 1 ini mayor dan minor yang diidentifikasi. Cuman lebihnya ada di spesies ya. Jadi tadi spesies hewannya teridentifikasi sampai 10 ya. Sampai gambarnya lengkap ya. Oke. Ya, bagus-bagus kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Mas Bayu. Tolong di share screen, Bu. Oke. Enggak ada yang bisa share screen berarti ya? Enggak ada, Bu. Maaf. Bentar. Oke, silakan kelompok 3. Siapa moderatornya? Ganti, jangan Haikal. Mas Haikal, Bu. Oh, Haikal lagi dah. Ya wes, gak capek Haikal. Ya, silakan Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin melihatkan hasil dari identifikasi mangrove.
Saya mengerti Bang Hermawan. Masih dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Iya, Mas. Silakan Mas Bayu. Untuk Avicennia alba, bentuk pohon tegak bercabang, bentuk buah seperti cabai atau kacang, bentuk akar tumbuh ke atas, akar nafas, susunan daun seri, bentuk daun seperti panjang seperti cabai, bentuk ujung daun lancip, posisi bunga di ujung atau di pangkal daun, warna bunga kuning, jumlah ada 9. Untuk Rhizopora stylosa, yaitu bentuk pohon tegak bercabang, bentuk buah seperti buah pir berwarna coklat, bentuk akar nafas, susunan daun seri, bentuk daun berkulit berbentuk dan agak lebar, bentuk ujung daun agak lancip, formasi bunga menempel di ganggang, posisi bunga daun, warna bunga kuning kehijauan, jumlah ada 15. Untuk Avicennia pohon tegak bercabang, bentuk buah agak bulat berwarna hijau, bentuk akar nafas, bentuk daun dan seru, bentuk daun bentuk elips agak kecil, bentuk ujung daun lancip, formasi bunga seperti trisula dengan bunga bergerombol, posisi bunga ujung daun, warna bunga putih agak keabu-abuan, jumlah 6. Tidak dikenali, oke. Apa yang ditangkap dari gambar yang tidak dikenali nih, Monggo, silakan. Seperti itu Bu, apa? Oh, yang di belakang seperti ini pohon ya? Lupa namanya. Yang di belakang saung-saung itu ya? Iya. Oke, dijelaskan saja, monggo, apa yang ditangkap dari gambar tersebut. Bentuk buah panjang seperti cabai, agak menabung, daun lancip, pohon tegak, akar tunggang, mempunyai batang. Untuk bunga sendiri tidak ada, tidak apa? Waktu mengidentifikasi tidak ada bunganya. Oke. Oh, ini yang lanjutannya tadi itu ya? Gitu Bu. Ini berarti spesiesnya sama? Yang tadi. Oke. Silakan dilanjutkan. Biota hewan yang kita temukan yaitu ikan blotok, bunglon, keong, burung pelikan hitam. Oke.
Ayo Mas Haikal. Cukup itu saja yang ditemukan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya melihat ini bukan akarnya Avicennia. Ini akarnya Rhizopora ini. Ya, jadi Yang cara tempel kata kemarin ada yang hilang juga. Nah, jadi tolong diperbaiki lagi ya untuk kelompok 3. Jadi ini akarnya kalau nggak Rhizopora, nah ini lo lihat akarnya kan sama ya. Jadi kalau nggak akarnya Rhizopora ya akarnya Bruguera. Jadi ini tolong nanti dicek lagi. Nah, ini gambar-gambar yang hilang, tolong dilengkapi. Kalau memang benar-benar tidak ada ya sudah, berarti ditulis saja kelompok kami tidak bisa mendapatkan hasil tersebut gitu ya. Nah, ini tidak ditulis jenisnya nggak apa-apa, memang hasilnya seperti ini tidak apa-apa apa adanya. Jadi kalau teman-teman bisa mengidentifikasi juga nggak apa-apa. Terus nah ini yang saya suka ya, jadi dijelaskan secara detail bentuknya seperti apa, jumlahnya itu ada berapa. Jadi kemarin saya sampaikan berapa jumlahnya yang ketemu. Jadi misalnya kalau di situ ketemu Avicennia alba 10 ya ditulis yang saya temukan ada 10 Avicennia alba. Gitu ya, yang ketemu 5 ya ditulis ada 5. Nah, ini jadi di sini lebihnya di sini ya. Jadi kalau di kelompok 3 sudah ditulis jumlahnya. Oh, yang saya temukan ada berapa jumlahnya. Nah, ini silakan untuk kelompok 3 tinggal ditambahkan pengantarnya ya. Tadi kan kelompok 1, kelompok 2 kan juga sudah ditambahkan pengantarnya. Monggo dilengkapi lagi untuk kelompok 3. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya rasa setiap kelompok sudah punya ciri khasnya masing-masing ya tadi ya. Di kelompok 1 ciri khasnya kami mengidentifikasinya banyak untuk satuannya. Kami tunjukkan gambar-gambarnya. Kelompok 2 tadi identifikasi mangrove-nya lengkap, ada mayor, minor sampai asosiasi. Kelompok 3 lengkap tadi di berapa jumlah tanamannya. Ya, yang sudah ditemukan itu ada berapa jumlahnya sudah ditulis. Nah, jadi silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi yang saya sampaikan ada beberapa yang perlu dibetulkan dari laporan. Silahkan dibetulkan. Ya, jadi saya tunggu untuk hasil pembetulannya. Saya rasa tidak terlalu banyak yang perlu diperbaiki. Oke, dari praktikum 1 orang saja silahkan menyampaikan mungkin kira-kira bagaimana pesan dan kesan pelaksanaan praktikum. Apakah teman-teman mungkin sudah bisa mengidentifikasi mangrove atau bagaimana? Silahkan 1 orang saja. Apa yang perlu diperbaiki untuk praktikum selanjutnya? Silakan, siapa? Masa saya tunjuk, Rek? Siapa? Tiara? Boleh, silakan Tiara. Oke. Oke, Tiara ini ya sinyal. Mas Yudi aja deh, silakan Mas Yudi. Nggak ada Mas Yudi. Ayub atau Bayu? Saya, Bu. Oke, silakan Bunda. Yang nggak ikut praktikum. Oh iya, Ayub nggak ikut praktikum. Ya, silakan Bunda. Iya. Untuk yang praktikum di Karangkiring kemarin, kita menemukan lumayan banyak spesies antara mayor, minor, dan asosiasi. Untuk yang sulit itu membedakannya untuk Avicennia dan juga Rhizopora, karena keduanya itu menurut saya itu mirip dan susah untuk dibedakan. Menurut saya itu, dan untuk mangrove-nya di sana sendiri itu juga cukup lumayan bagus, cuma spesiesnya aja yang mungkin bisa ditambahkan agar lebih banyak. Sudah, Bu, begitu saja.
Ya, oke, terima kasih ya atas pendapatnya Windarti. Jadi memang ini saya apresiasi teman-teman masih semester 1 sudah coba belajar untuk mengidentifikasi jenis-jenis mangrove. Jadi memang sebagian ada yang tertukar, ada sebagian yang ya, jadi saya ternyata ada waru laut di sana. Nah, oke. Jadi saya apresiasi untuk semuanya teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah bekerja dengan sangat baik dalam pelaksanaan praktikum. Ya, sehingga sudah terlaksana dengan baik praktikumnya, dan teman-teman juga paling tidak sudah pernah mencoba mengidentifikasi mangrove. Jadi kalau kedepannya nanti teman-teman dibutuhkan untuk mengidentifikasi karena sudah pernah mengambil mata kuliah biologi laut, nah setidak-tidaknya teman-teman sudah punya bekal, dan paling tidak berdasarkan dari buku pedoman identifikasi yang kemarin saya berikan ke teman-teman ya, jadi yang untuk panduan praktikum begitu. Jadi ke depan jika memang kalian berkenan misalnya atau menyukai riset tentang identifikasi mangrove, monggo silakan digunakan saja buku pedoman itu, atau diminta untuk mengidentifikasi mangrove yang ada di satu lokasi, monggo silakan, itu bisa digunakan sebagai pedoman ya. Jadi kalau yang tadi Rhizopora sama Avicennia paling mudah membedakan itu di akarnya ya, kalau Avicennia sama Rhizopora. Kalau Rhizopora sama Bruguera itu akarnya dia sama, yang bisa dibedakan nanti itu dari bentuk buahnya. Jadi kalau Rhizopora dia lebih lonjong, kalau Bruguera dia lebih gendut gitu. Nah, jadi nanti memang kalau sekali dua kali memang agak kesulitan ya untuk identifikasi, jadi wajar teman-teman. Nanti kedepannya teman-teman akan bisa membedakan. Jadi kalau memang sering mencoba identifikasi, insya Allah bisa membedakan. Nah, jadi karena untuk hari ini ya, jadi hari ini perkuliahan terakhir untuk biologi laut. Minggu depan teman-teman sudah ujian akhir. Jadi semoga materi-materi yang sudah kita bahas bersama-sama dari pertemuan yang pertama hingga sekarang gitu ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga ada menimbulkan rasa penasaran yang tinggi lah paling tidak tentang misalnya teman-teman, oh saya kok penasaran sama satu biota ya di sini atau apa, atau misalkan ada orang-orang yang bertanya seperti yang tadi ya, kasus yang apakah paus itu kalau terdampar itu karena penanda tsunami lah, paling tidak saya harap teman-teman bisa mengedukasi untuk orang lain gitu ya, kenapa sih kok disebut seperti itu, apakah itu mitos ataupun tidak. Nah, saya harap setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini ada luaran, paling tidak teman-teman bisa lebih memahami apa saja yang kita bahas di perkuliahan biologi laut ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika selama perkuliahan biologi laut ini mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Saya harap teman-teman tetap semangat belajar, masih ada semester berikutnya, ketemu dengan saya di mata kuliah yang lain ya. Besok masih ada statistika ya. Oke. Apa Bu, statistika Bu? Iya, besok statistika. Bismillah. Bismillah ya. Jadi saya senang teman-teman ini semangat belajar ya. Oke, jadi ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Ya, Mas Irfan ini masih di kantor, masih kerja juga disempatkan untuk kuliah. Terima kasih. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan ini bermanfaat. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke.